kehadiran cinta sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini, namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan kerinduan yang mendalam, terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat aliran darahmu, menyatu seiring dalam kasih. Kau auraku, oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Ku bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Tak dapat ku sangkali adanya dirimu yang selalu menaungi pikiran batinku. Ingin miliki hatimu, takkan pernah terlepaskan. Ku persembahkan semua padamu. Kau auraku, oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Ku bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Oh pancarkan seperti harapan. Datanglah merasuk, menjelma, meleburkan cinta. Bawa kau terbang, menembus awan yang beriring. Kembangan senyuman bagai bunga, bawa keindahan. Masih dari kawasan Cut Mutia 28 Sobat Mahakam FM, itulah hadirnya ada band yang muncul dengan sebuah tebangnya adalah Kau Auraku. Selamat pagi bagi Anda semua yang saat sekarang barusan bergabung dan stay tune di 101.1 FM. Anda masih bersama di program Belajar Bersama Sang Guru dan tentunya bersama saya Darman Tapsudarman. Sobat Mahakam FM, pendidikan bukanlah seperti mengisi ember yang kosong. Kepada murid-murid kita bukanlah seperti ember kosong yang boleh seenaknya kita isi apa saja. Pendidikan adalah seperti menyalakan api yang telah atau hampir padam. Dengan kata lain, ketika kita mendidik seorang anak, kita harus menyadari bahwa si anak sudah membawa bekal mereka masing-masing di dalam pikiran mereka. Mereka sudah memiliki pandangan dan latar belakang pengetahuan dari pengalaman hidup mereka sebelumnya. Dan ini harus dihargai oleh guru. Tidak boleh sembarangan mengisi kepala si anak. Nah, Sobat Mahakam FM, pendidikan yang benar adalah yang bisa memanfaatkan bekal si anak ini dengan baik sehingga semakin berkembang maksimal seperti api yang dinyalakan kembali. Anda mendengarkan Music Hits 101.1 Mahakam Radio.
rasa menanti datang. Terlambatlah sudah, kau tentukan arah, dan tak mungkin kau kan kembali. Rasa sepi dalam sendiri, kau takkan lagi merasa diri seakan berjasa. Kataku kau akhiri semua, kataku jangan ditunda, kataku jangan sentuh lagi, oh jangan kau sentuh lagi, jangan kau sentuh lagi. Katamu kau tinggalkan semua, katamu jangan ditinggal, katamu jangan sentuh lagi, katamu ini saja. Cintamu tak sadar, jangan ditunda, jangan ditunda. Jangan kau sentuh lagi, jangan kau sentuh lagi, jangan kau sentuh lagi. Oke, Sobat Makam FM, itulah hadirnya Lilo dengan satu tebangnya adalah untuk teman. Ya, untuk teman-teman semua yang saat sekarang masih stay tune dan menemukan 101.1 FM menjadi teman setia Anda. Semoga Anda tetap betah kendati pun suasana pagi kota Samarinda yang sekarang nampaknya diselimuti dengan mendung yang begitu tebal. Namun belum tampak rintik-rintik hujan ya. Baik, Sobat Makam FM, kita akan bersama kembali menikmati hadirnya Naf dengan Terendap Laraku. Rasa jiwaku menepi, mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, endapkanlah aku di sini, coba tuh lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, lebih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Lambat sang waktu berganti,
Oke, Sobat Mahakam FM, itulah Naf dengan satu tebangnya Terendap Laraku. Sobat Mahakam FM, mengajarkan murid agar bisa berhitung itu nampaknya hal yang bagus. Tetapi yang terbaik dan paling penting adalah bagaimana kita bisa mengajarkan mereka tentang hal-hal yang tidak bisa dihitung nilainya. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini seperti prinsip, kode etik hidup, kebaikan, nilai moral, pengabdian, semuanya adalah hal-hal yang tak pernah dapat kita hitung. Apakah kita mampu untuk mengajarkan hal itu? Itu menjadi sebuah tanggung jawab kita semua sebagai para guru. Baik, Sobat Mahakam FM, kita akan nikmati kembali satu persembahan dari Peter Pan, Semua Tentang Kita.
Per, besok aku mau ke Jakarta loh. Sia sekaligus ngurus surat pajak mobilku nih. Kenapa repot-repot ngurus ke sana? Mobilnya sudah di sini kan? Mutasi aja ke Kaltim. Ah, yang bener, Per. Iya, datang aja ke kantor UPT Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda atau Samsat Samarinda. Selain itu, di sana juga ada keringanan pajak kendaraan bermotor dan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah atau non-KT. Ayo buruan diurus, jangan sampai terlambat karena masa berlakunya dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 November 2016. Kalau gitu aku segera meluncur ke sana deh. Terima kasih, Per. Ya, kini dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2016 memberikan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kedua dan seterusnya, kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur keringanan sebesar 50% dari pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB serta keringanan sebesar 50% dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kedua dan seterusnya. Jadi, segera manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai terlambat. Berlaku dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 November 2016. Segera hubungi kantor Samsat Samarinda, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Sempaja, Samarinda. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Kopi dulu, Pak. Wah, ya harus, Bu. Pagi seruput kapten, malam ya seruput lagi kopi kapten. Bapak kalau sama kopi, awas loh kalau seruput yang lain. Dari dulu kan Bapak nyeruputnya kopi kapten, Bu. Habis enak sih. Pagi hari kopinya kapten, malam hari kopinya kapten. Pilih kopi yang memang paten, seruput kopinya kapten. Kopi Kapten, rasanya paten. Rasa kopinya mantap, sungguh nikmat. Pagi seruput Kapten, malam seruput lagi Kopi Kapten. Seruput sana, seruput sini, tetap saja kopinya kapten. Kopi Kapten, rasanya paten. Seruput sana, seruput sini, tetap kopinya Kapten. Soman News Update. Mitra sehat, tahukah Anda? Gaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Banyak cara dalam menjalani gaya hidup sehat, dimulai dari pola makan yang baik, pola tidur yang seimbang, serta olahraga yang teratur. Telah hadir jamu tetes Soman Sozo Formula Manggata 1 dengan komposisi unik dari 39 macam bahan alam, terdiri dari buah-buahan, sayuran, dan rempah. Soman Sozo Formula Manggata 1 menginspirasi Anda bergaya hidup sehat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Halo Sobat Mahakam, good morning. Good morning. 101.1, always for you. This is 101.1 Mahakam Radio. Mahakam Radio. Sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus
bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita Sobat Mahakam FM, dari perjalanan waktu kita di suasana pagi ini telah melangkah di menit 43 dari jam 7 pagi. Kehadiran Sheila on Seven yang kembali mengangkat dari sebuah koleksi tembang lama dengan panggung sandiwara. Dan Sobat Mahakam FM, gilirannya sekarang kita coba bagi Sobat Mahakam FM barangkali merindukan dari sosok bersuara emas dari negeri jiran, Siti Nurhaliza. Hadir buat Sobat Mahakam FM dengan satu tembangnya, Ku Yakini. kehidupan ini susah senang isi duniawi, hasrat tinggi akan aku jauhi agar niat suci dimakbuli. Ku daki dan aku turuni lembah, tak ku mengalah, tabahkan hati berbekal doa. Ku yakini ku pasti kejayaan ku miliki, tak hadir sendiri, laluinya dengan kekuatan diri. Kejayaan di genggaman menjadi sebutan, yakinkan diri citaku dikotakan. Kejayaan ku miliki, tak hadir sendiri, laluinya dengan kekuatan diri. Kejayaan di genggaman menjadi sebutan, yakinkan diri
Bila Anda membutuhkan surat kabar yang lebih layak dipercaya dalam penyampaian isi beritanya, pastikan pilihan Anda pada Tribun Kaltim. Tribun Kaltim adalah harian pagi terbaik yang menyajikan berbagai berita hangat, aktual, informatif dan nyaman dibaca. Dapatkan berbagai liputan berita lokal, nasional dan internasional, serta ulasan seputar berita olahraga, bisnis, kesehatan, sosial budaya dan lain-lain sebagai pelengkap kebutuhan sumber informasi dan inspirasi Anda. Tribun Kaltim juga mengajak Anda untuk semakin cerdas, kritis dan bertanggung jawab dengan menyampaikan aspirasi pada tiap topik hangat melalui Facebook dan Twitter resmi kami. Untuk berlangganan, segera hubungi 702-0151. Jadikan Tribun Kaltim sebagai pelengkap hari dan sumber informasi utama Anda. Tribun Kaltim, independen dan kredibel. Per, besok aku mau ke Jakarta loh. Sia sekaligus ngurus surat pajak mobilku nih. Kenapa repot-repot ngurus ke sana? Mobilnya sudah di sini kan? Mutasi aja ke Kaltim. Ah, yang bener, Per. Iya, datang aja ke kantor UPT Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda atau Samsat Samarinda. Selain itu, di sana juga ada keringanan pajak kendaraan bermotor dan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah atau non-KT. Ayo buruan diurus, jangan sampai terlambat karena masa berlakunya dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 November 2016. Kalau gitu aku segera meluncur ke sana deh. Terima kasih, Per. Ya, kini dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2016 memberikan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kedua dan seterusnya kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur, keringanan sebesar 50% dari pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB, serta keringanan sebesar 50% dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kedua dan seterusnya. Jadi, segera manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlambat. Berlaku dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 November 2016. Segera hubungi kantor Samsat Samarinda, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Sempaja, Samarinda. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Makanan sehat apa ya yang perlu dan penting untuk tubuh? Nih, aku lagi search. Yes, dapat infonya. Bentar. Perlu dan penting. Makanan sehat untuk kulit. Wah, seru nih. Ada makanan sehat untuk kulit. Wah, unik banget. Makanan jenis apa tuh? Bentar. Seru nih. Penting. Viva Skin Food. Makanan sehat setiap hari untuk kulit sehat. Yes, kalau Viva Skin Food emang biasa kita pakai sehari-hari. Nih Viva Skin Food, aku selalu bawa kemana-mana. Wah, perlu tuh, cobain dong. Nih, coba Viva Skin Food, makanan sehat untuk kulit, olesin di wajah dan di seluruh tubuh, menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Kerasa banget deh. Viva Skin Food, makanan sehat untuk kulit, mengandung vitamin A, E, F, dan omega 3. Viva Skin Food, menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Perlu makanan sehat untuk kulit, Viva Skin Food, perlu dan penting. Viva Cosmetics, sesuai untuk daerah tropis. Kopi dulu, Pak. Wah, ya harus, Bu. Pagi seruput Kapten, malam ya seruput lagi kopi Kapten. Bapak kalau sama kopi, awas loh kalau seruput yang lain. Dari dulu kan Bapak nyeruputnya kopi Kapten, Bu. Habis enak sih. Pagi hari kopinya Kapten, malam hari kopinya Kapten. Pilih kopi yang memang paten, seruput kopinya Kapten. Kopi Kapten, rasanya paten. Rasa kopinya mantap, sungguh nikmat. Pagi seruput Kapten, malam seruput lagi kopi Kapten. Seruput sana, seruput sini, tetap saja kopinya Kapten. Kopi Kapten, rasanya paten. Seruput sana, seruput sini, tetap kopinya Kapten. Saudara pendengar, wabah demam berdarah sudah terjadi di dengar Win, demam berdarah sudah terjadi di beberapa daerah. Kita harus waspada terhadap wabah tersebut. Bener, Sel. Nah tuh,
Kamu tahu kan kalau wabah ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang biasanya menggigit di waktu pagi, siang, dan sore. Nyamuk ini warnanya hitam putih loh pada kakinya dan sukanya berada di tempat gelap dan di baju-baju yang tergantung. Bukan hanya itu aja loh, Sel. Kamu tahu nggak? Kita harus waspada juga terhadap gejala-gejalanya seperti demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas 3 sampai dengan 7 hari. Terus nyeri otot, sakit kepala, sakit ulu hati, tanda-tanda pendarahan seperti bintik-bintik merah di kulit, mimisan, pendarahan gusi, muntah darah, dan buang air berdarah. Ih, ngeri juga ya. Makanya kalau kamu tahu gitu, kita sekarang harus ngelakuin pencegahan DBD dengan 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur. Plusnya tahu nggak? Tahu dong. Jangan menggantung baju, memelihara ikan, hindari gigitan nyamuk, dan membubuhkan abate. Wah, kamu tahu banget, Win. Iya dong, ini semua agar kita terhindar dari bahaya DBD, Sel. Kepada seluruh masyarakat, dihimbau untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan menggiatkan gerakan Jumat bersih di lingkungan rumah, tempat kerja, dan tempat umum. Karena pemberantasan DBD harus dilakukan secara serentak dan tanggung jawab kita bersama. Biasakan buang sampah pada tempatnya agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Cukup 1 jam, 3M+ menyelamatkan ribuan jiwa. Tumpas DBD bersama. Mari kita cegah demam berdarah dengan 3M+. Penyampaian informasi masyarakat yang terkena DBD dapat menghubungi SMS Center di 0811 58 34 118. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Mitra Sehat, tahukah Anda? Hidup di zaman era globalisasi seperti saat ini memang tidak mudah. Berbagai kondisi yang merugikan tubuh nyaris tidak bisa dihindari. Untuk itu kita disarankan meningkatkan daya tahan tubuh. Bila daya tahan tubuh baik, tubuh akan selalu sehat. Sebaliknya, bila daya tahan tubuh menurun, penyakit mudah masuk. Bila perlu minum Soman, Sozo Formula Manggata 1 untuk membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Dengan ke-39 bahan baku alam, yaitu buah-buahan, sayuran, dan rempah. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Rasakan manfaat Soman Sozo Formula Manggata 1 untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Dapatkan Soman di apotik dan toko obat terdekat Anda. Halo Sobat Mahakam. Good morning. Good morning. 101.1, always for you. This is 101.1 Mahakam Radio. Mahakam Radio. Start your day. The happy way with 101.1 Mahakam Radio. Yes, this is Mahakam Radio. This is Mahakam Radio. 100% hits every single day. Stop hit music. There we go back. Go get up right now. All we got is right now. More information and news, thought, morning traffic, Twitter, and more. Have some fun before you head out the door. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kaltim dalam rangka meresmikan sejumlah akibat kebakaran lahan di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Just stay tuned on 101.1 Mahakam Radio, the most music and variety. Follow us on Twitter at Mahakam FM or click www.suaramahakam.com. Indah larik pelangi seusai hujan membuka hari. Samar dirajut mega, garis wajahmu lembut tercipta.
jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Meresap kenangan haruku dekat. Semakin dekat tuntaskan penantian. Kekasih aku pulang menjemput impian. Bersama kita jemput impian. Masih dari kawasan Cutmutia 28A Sobat Mahakam FM. Terima kasih bagi Anda semua yang sekarang masih bergabung dan stay tune di program Belajar Bersama Sang Guru. Itulah hadirnya Kris Patih menjemput impian dari tembang yang populer lewat Club Project ya. Sobat Mahakam FM, pagi ini kita akan membahas tentang bagian dari proses pembelajaran, pendekatan proses pembelajaran. Ada berbagai macam pendekatan, salah satu di antaranya adalah apa yang disebut dengan mastery learning, pembelajaran tuntas. Nah, belajar tuntas itu tentu dimaksudkan bahwa tujuan proses belajar mengajar secara ideal adalah agar bahan yang dipelajari itu dikuasai sepenuhnya oleh siswa kita. Ini yang disebut dengan mastery learning atau belajar tuntas, yang dapat diartikan bahwa penguasaan penuh. Dan cita-cita ini tentunya hanya dapat dijadikan tujuan apabila guru meninggalkan kurva normal sebagai patokan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kalau kita menggunakan kurva normal, maka
Kerap kali dalam proses pembelajaran kita membedakan antara ada siswa yang pintar, ada siswa yang sedang, dan ada siswa yang pandai. Sementara master learning, prosesnya adalah kita berharap bahwa seluruh siswa kita adalah menguasai dari apa yang telah kita ajarkan. Nah, Sobat Mahakam FM, kalau kita berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945, menginginkan agar setiap warga negara mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya. Bahkan pendidikan kita juga bersifat semesta, menyeluruh, terpadu. Semesta berarti bahwa pendidikan kita dinikmati oleh semua warga negara. Menyeluruh maksudnya agar ada mobilitas, pendidikan formal, non-formal, sehingga terbuka pendidikan seumur hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kemajuan bangsa hanya dimungkinkan oleh perluasan pendidikan bagi setiap warganya. Pendidikan bukan lagi diperuntukkan bagi suatu golongan elit yang sangat terbatas, tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Sobat Mahakam FM, terkait dengan master learning, tentu kita diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar. Yang tentu saja bahwa kesempatan saja belum memadai bila jumlah yang tinggal kelas dan putus sekolah masih tinggi. Masih perlu dipikirkan lagi jalan agar setiap siswa mendapatkan bimbingan agar berhasil menyelesaikan pelajaran dengan baik. Hal ini sama dengan di dalam kurikulum kita menetapkan yang namanya KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu tujuannya adalah supaya tidak ada anak atau siswa kita yang tertinggal di dalam mencapai tujuan belajarnya. Bila kita ingin agar seseorang mau belajar terus sepanjang hidupnya, maka pelajaran di sekolah harus merupakan pengalaman yang menyenangkan baginya. Murid yang sering frustasi karena mendapat angka yang rendah, di samping teguran, kecaman, dan celaan, tentu akan benci terhadap segala bentuk pelajaran formal. Tidak mempunyai cukup motivasi untuk melanjutkan pelajarannya. Sehingga ada satu pemahaman atau barangkali dogmatis ya bagi anak-anak kita bahwa matematika itu adalah pelajaran yang susah, pelajaran yang malas untuk diikuti. Kenapa? Dikarenakan bahwa anak itu tidak pernah mendapatkan pelajaran atau nilai yang baik. Maka sang guru sekali-kali bolehlah Anda menurunkan derajat nilai soal, tingkat soal, sehingga saat-saat tertentu perlu siswa kita untuk mendapatkan nilai bagus dari pelajaran matematika, sehingga dia mulai menyenangi, mulai suka, mulai bangga dengan apa yang diraihnya. Dan pelan-pelan kita melatih mereka untuk menuju ke kompetensi-kompetensi yang lebih tinggi. Nah, Sobat Mahakam FM, kita harus akui bahwa bakat anak kita adalah berbeda-beda. Ada anak yang mempunyai bakat yang tinggi dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah. Ada anak yang pintar berbahasa tapi tidak pintar matematika. Ada anak yang hebat olahraga tapi tidak bisa matematika. Ada anak yang hebat matematika tapi tidak mampu untuk berolahraga. Itu karena apa? Karena pada prinsipnya bahwa manusia diciptakan dengan kadar yang berbeda-beda supaya terjadi sebuah keseimbangan, supaya terjadi sebuah take and give. Coba kalau kita telusuri dalam sebuah kehidupan kita, mengapa di dunia ini ada orang miskin, ada orang kaya? Kenapa di dunia ini ada orang yang menjadi bos, ada yang menjadi karyawan? Kenapa di dunia ini ada orang yang pandai dan ada orang yang tidak pandai? Kalau semuanya pandai, terus siapa yang diajari? Kalau semua kaya, siapa yang disodakoi? Ini adalah sebuah ritme kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita mampu menyadari itulah sebenarnya potret bagi
anak-anak kita, gitu. Potret bagi anak-anak didik kita yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, Sobat Mahakam FM, ketika kita telusuri lebih dalam terkait dengan belajar tuntas tadi, bagaimana belajar itu mampu untuk dipenuhi tujuannya oleh anak didik kita, maka kita perlu menetapkan metode-metode pembelajaran yang cocok buat anak kita. Karena metode juga menjadi bagian penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Begitu halnya juga, kita senantiasa juga mengingat kebutuhan setiap anak serta waktu belajar. Karena pada prinsipnya adalah ketika anak mempunyai bakat ataupun kemampuan intelijensi yang kurang, maka perlu waktu yang lebih lama. Karena tentu ada korelasi antara bakat, tingkat keberhasilan, dan juga waktu digunakan untuk proses belajar. Nah, Sobat Mahakam FM, ada faktor-faktor yang mempengaruhi mastery learning. Sejumlah tokoh pendidikan meyakini bahwa sebagian besar, bahkan hampir semua murid kita itu sanggup menguasai bahan pelajaran tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sehingga ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar sehingga tercapai penguasaan yang penuh atau tuntas mastery learning. Yang pertama adalah bakat. Misalnya bahwa intelijensi tentu mempengaruhi prestasi belajar. Anak-anak yang punya bakat matematika dan prestasi untuk bidang studi itu tentu dia akan tinggi. Bakat ini saya maksudkan adalah kecerdasan ya. Dalam bahasa sekarang adalah kecerdasan multiple intelligency, kecerdasan majemuk. Kalau anak mempunyai kecerdasan matematik, tentu nilai matematikanya bagus. Hasil itu tentunya akan tampak bila kepada siswa dalam satu kelas diberikan metode yang sama dan waktu belajar yang sama, dan kenyataannya dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Anak yang mempunyai kecerdasan intelektual tinggi di bidang matematik atau bidang yang lain tentu akan menyebabkan prestasinya tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk itu Sobat Mahakam FM, konsep ini tentu membebaskan guru dari segala tanggung jawab atas prestasi rendah oleh sebab akibat bakat tadi. Namun, kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab. Bagaimana kita mampu dengan anak input yang berbeda tadi, mampu mencapai dengan tujuan, mampu mengembangkan sebuah potensi yang dimilikinya. Pendapatnya John Carroll mengemukakan bahwa pendirian yang cukup ekstrim, karena beliau mengakui bahwa adanya perbedaan bakat, akan tapi beliau memandang bahwa bakat sebagai perbedaan waktu yang diperlukan untuk menguasai sesuatu. Jadi meyakini bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa, cuma waktu yang dibutuhkan adalah berbeda. Jadi perbedaan bakat tidak menentukan tingkat penguasaan atau jenis bahan yang dipelajari, tetapi perbedaan bakat ini adalah menentukan waktu yang diperlukan oleh orang tersebut untuk mencapainya. Jadi kalau kura-kura dan kelinci berjalan di start yang sama, di tujuan yang sama, dua-duanya akan sampai. Tetapi tentu waktu yang dibutuhkan oleh kura-kura dan waktu yang dibutuhkan oleh kelinci berbeda. Nah, Sobat Mahakam FM, apa implikasi dari pendapat yang dikemukakan oleh Carroll tadi? Bahwa setiap anak dapat mencapai penguasaan bahan tertentu, dan implikasinya adalah besar bagi dunia pendidikan kita. Ulangan yang masih sulit bagi kelas tertentu dianggap sudah mudah bagi kelas yang lain. Makanya ada beberapa ilmuwan pendidikan yang tidak sepakat dengan ability grouping.
yang membagi kelompok kelas berdasarkan kecerdasan. Yang nantinya akan muncul yang namanya kelas akselerasi dan segala macam. Ini menjadi orang yang pintar dikumpulkan pintar saja, yang sedang saja bodoh-bodoh semua. Nah, padahal di dalam suatu sistem pendidikan itu kita bisa menggunakan filosofi gabah ya. Bapak Ibu sekalian pendengar Sobat Mahakam FM, gabah kalau dulu itu untuk menjadi beras itu kan ditumbuk di lesung begitu ya. Bahwa terkupasnya kulit gabah tadi untuk menjadi beras itu bukan karena tumbukan tadi, tetapi karena gesekan antar gabah satu dengan gabah yang lain. Nah, harapannya adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan variasi keilmuan, variasi multiple intelligence yang dimiliki anak-anak kita, maka bahwa diharapkan anak yang pandai, anak yang mempunyai kecerdasan lebih dibandingkan rekan-rekan yang lain, mampu menggesek, menumbuk rekan yang lain supaya cepat terakselerasi. Dan kita bisa menggunakan sebuah filosofi yang saya sebut dengan filosofi gabah gitu ya. Baik, Sobat Mahakam FM, nanti akan saya lanjutkan lagi. Kita simak dulu pariwara berikut ini. Halo pendengar, pernahkah Anda merasa bosan dengan suasana warna dinding di rumah Anda? Cara mengatasi hal tersebut biasanya mengganti warna dengan warna cat tembok yang lain. Itu cara lama. Sekarang waktunya Anda harus ganti suasana warna dinding ruangan di rumah Anda dengan wallpaper dari Vindira Wallpaper Gallery. Dan berikut ini keuntungan bila Anda memakai wallpaper dari Vindira Wallpaper Gallery. Pertama, wallpaper tahan lama, anti kotor. Kedua, pengerjaannya hemat waktu dan hemat uang. Ketiga, memiliki banyak pilihan dan banyak motif dan juga selalu update. Nah, mulai sekarang ganti suasana dinding di rumah Anda dengan wallpaper dari Vindira Wallpaper Gallery. Tentukan pilihan warna dan motifnya. Kunjungi sekarang juga Vindira Wallpaper Gallery. Alamat showroom Ruko Alia Junction, Jalan Bukit Alaya, Blok LB 09, Samarinda. Telepon 0541 728 4478. Vindira Wallpaper Gallery menjadikan setiap ruangan Anda lebih indah. Andaikan saja ada satu problema yang semestinya harus kita berdua untuk menjalani dan menghadapi. Mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Bilakah ada satu kesalahanku, tegurlah diriku, tak perlu kau ragu, agar ku dapat untuk menyadari segala kehilafan yang terjadi, yang telah kita lakukan, dan kita bersatu lagi. Kasih tegarkan hatimu dan jujurlah padaku, agar cinta kita akan abadi selamanya. Bilakah ada satu kesalahanku, tegurlah diriku, tak perlu kau ragu, agar ku dapat untuk menyadari segala kehilafan yang terjadi, yang telah kita lakukan, dan kita bersatu lagi.
padaku, agar cinta kita kan abadi selamanya. Oh jujurlah, kasih tegarkan hatimu dan jujurlah padaku, agar cinta kita kan abadi selamanya. Oh jujurlah, katakan padaku segala dendam di hatimu, genggamlah erat jari tanganku dan melangkah pasti bersama berdua selamanya. Sobat Mahakam FM, dari tembang yang pernah dipopulerkan oleh Bram Morsas dengan sebuah tajuk tembangnya adalah Jujur, kali ini dipersembahkan untuk Anda semua yang tentunya menjadi satu hal penting bagi Sobat Mahakam FM, kehadiran dari Java Jive ya. Baik, Sobat Mahakam FM, kembali saya lanjutkan tentang bagaimana kita untuk menciptakan master learning atau pembelajaran tuntas. Kalau tadi kita mengetahui tentang bakat seseorang untuk mempelajari sesuatu, dan tentu yang lain yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran kita. Kalau Pestalozzi mengatakan bahwa pengajaran yang selama ini kita lakukan adalah pengajaran klasikal. Pengajaran klasikal dengan jumlah murid sekitar 32 hingga 40 murid dalam waktu 1 jam pelajaran 40 sampai 45 menit. Menurut beliau bahwa sukarlah bagi guru untuk memberi waktu yang cukup bagi setiap anak dalam kelas untuk mempunyai kemampuan yang sama. Karena apa? Karena biasanya guru mengajarkan itu adalah menyesuaikan dengan pengajaran pada kemampuan anak yang sedang, kemampuan anak yang rata-rata. Karena ia tahu bahwa kalau kita mengajarkan terorientasi kepada anak-anak yang mempunyai kemampuan rata-rata, berarti kita menghambat kemajuan anak-anak yang cepat, serta mengabaikan anak-anak yang lambat, yang kian lama, kian jauh ketinggalan. Nah, Sobat Mahakam FM, ini menarik buat kita cermati kepada para guru, kepada para sekolah dalam mengambil sebuah kebijakan. Pernahkah kita melakukan sebuah evaluasi terhadap kemampuan atau nilai yang dimiliki oleh peserta didik kita dalam satu kelas? Kita bisa kelompokkan anak dengan kemampuan yang tinggi, rendah, dan sedang. Sehingga tiga-tiganya ini tentunya harus mendapatkan porsi proses pembelajaran yang berbeda, sehingga dia akan mempunyai kesempatan untuk belajar yang lebih baik. Makanya di dalam konteks sekarang kita mengembangkan yang namanya student centered learning, belajar berpusat pada siswa, sehingga siswalah yang nantinya akan mencapai tujuan pembelajarannya. Namun semua ini tentu harus disiapkan oleh gurunya yang sebagai desain instruksionalnya. Nah, Sobat Mahakam FM, kalau kita telusuri lebih dalam bahwa pada dasarnya anak-anak itu tidak belajar secara kelompok, akan tetapi belajar secara individual menurut caranya masing-masing, sekalipun ia berada dalam sebuah kelompok. Kita bentuk kelompok itu bukan berarti anak itu belajar kelompok, tapi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kendati pun dia berada dalam satu kelompok. Makanya setiap anak, setiap siswa tentu masih memerlukan bantuan individual, karena tidak ada satu metode yang sesuai bagi semua anak.
Tidak ada, tiap anak memerlukan metode tersendiri yang sesuai baginya. Maka karena itu, kalau ditanya guru yang bagaimanakah yang baik, maka jawabannya ialah guru yang dapat membimbing setiap anak secara individual sehingga ia menguasai bahan pelajaran sepenuhnya. Nah, untuk itu harus berusaha mencari langkah-langkah, metode mengajar, alat pembelajaran, sumber belajar yang tepat bagi peserta didiknya. Nah, Sobat Mahakam FM, walaupun pembelajaran dilakukan secara klasikal yang sekarang ini sangat umum dijalankan, tidak berarti bahwa perbedaan individu itu dapat diabaikan. Justru karena pembelajaran kita bersifat klasikal, tentu harus lebih diperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Dengan kata lain, adanya pengajaran klasikal harus dengan sengaja dan sadar memaksa kita sebagai para guru memberi perhatian kepada setiap anak didik kita. Kelemahan pembelajaran kita adalah kurang usaha memberi perhatian kepada perbedaan individu dan kebutuhan individual, sehingga selalu jumlah terbesar dari murid-murid itu tidak sampai mencapai penguasaan secara utuh dari apa yang dijelaskan oleh guru. Pada saat ini, anak itu baru mencapai pemahaman setengah-setengah, guru telah beralih kepada bahan yang baru, yang juga tak dapat dikuasainya karena kekurangan dalam bahan apersepsinya. Sobat Mahakam FM, pernahkah sebenarnya kita menyadari bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan kadang-kadang masih belum berasas keberadilan? Kalau ditanya, kenapa anak-anak yang berada di SMA 1 punya kecakapan intelektual, nilainya yang kok lebih bagus, SMA 10 lebih bagus dibandingkan dengan SMA-SMA yang memang inputnya kurang bagus? Karena apa? Karena anak yang pintar, anak yang pandai, punya kecakapan intelijensi yang sama, ngumpul jadi satu, sehingga pintar ketemu pintar, ya sudah. Walaupun tidak ada diajar gurunya saja, saya pikir mereka juga mampu, sehingga guru hanya menjadi tempat mengalirkan ilmu pengetahuan saja sebenarnya. Nah, yang menjadi penting buat kita adalah, kan tidak semua anak-anak kita punya kemampuan yang sama. Makanya lebih indah kalau sekolah itu juga masuk tanpa seleksi. Artinya siapa yang masuk lebih dulu, kuota terpenuhi, ya silahkan masuk. Sehingga tiap-tiap sekolah akan menemukan anak-anak yang pandai, anak-anak yang kurang pandai, dan anak-anak yang tidak pandai. Sehingga semua punya derajat yang sama. Dan selama ini nampaknya kita masih belum melakukan hal itu, karena selalu kita pilih sekolah yang menjadi favorit, semuanya menuju ke sana. Kita harus tahu bahwa hal-hal tertentu, pembelajaran itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain justru ketika kita berada di tempat yang jauh lebih dibutuhkan oleh teman kita yang lain. Sobat Mahakam FM, kalau kita sadari bahwa idealnya setiap anak mempunyai seorang guru khusus, seorang tutor yang mengajarnya sesuai dengan kebutuhan dan bakat itu. Menyediakan seorang guru untuk setiap anak tentu tidak mungkin karena biaya sangat besar. Namun banyak anak di rumah masing-masing mendapat bantuan individual dari ibu dan ayahnya. Nah, disinilah letak peran orang tua untuk senantiasa membantu anaknya ketika belajar di rumah. Kan tidak mungkin guru itu harus mampu mengajar satu-satu. Sehingga pemerintah menetapkan sebenarnya di kuota. Kenapa sekolah itu dibatasi SD hanya 28 satu kelas? Tidak 40. SMA 32 sampai 35, tidak 40. Ini semuanya dalam rangka supaya guru mampu untuk mengatasi proses pembelajarannya. Namun selama ini kan kita dengan berdalih berbagai alasan, maka kita menerjang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sobat Mahakam FM, ini menjadi bahan perenungan buat kita semuanya jika kita ingin melakukan proses pembelajaran yang baik. Dan konteks lain yang perlu kita pertimbangkan adalah kesanggupan untuk memahami pembelajaran. Kalau murid tidak dapat memahami apa yang dikatakan atau disampaikan oleh guru, atau bila guru tidak dapat berkomunikasi dengan murid, maka besar kemungkinan siswa kita tidak dapat menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Kemampuan murid untuk menguasai suatu bidang studi banyak bergantung pada kemampuan untuk memahami apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Sebaliknya, guru yang tidak sanggup menyatakan buah pikirannya dengan jelas sehingga ia dipahami oleh murid juga tidak dapat mencapai penguasaan penuh oleh murid atas bahan pelajaran yang disampaikannya. Jadi, pola komunikasi guru adalah sangat penting karena ucapannya dihadapkan jelas, kata-katanya jelas, perintahnya jelas, sehingga murid paham. Nah, untuk mendukung kejelasan itu biasanya guru tentu menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang diterima oleh siswa, dan barangkali juga perlu bantuan media pembelajaran, baik audiovisual maupun visual saja ya. Nah, Sobat Mahakam FM, agar dapat pelajaran itu dapat dipahami, tentu sang guru harus fasih ya, menggunakan bahasa yang baik, mampu menyesuaikan bahasa dengan kemampuan muridnya, sehingga murid-murid atau siswa-siswa kita dapat memahami bahan yang disampaikan. Jadi bukan suatu ukuran bagi seorang guru dikatakan hebat ketika menggunakan bahasa-bahasa yang susah dipahami oleh muridnya. Ini bagi teman-teman yang para guru, para dosen, yang kadang-kadang kita menempuh kuliah kan jenjangnya ada S1, S2, S3. Semakin tinggi keilmuan, bahasanya semakin susah diterjemahkan atau dipahami oleh orang. Ini adalah suatu proses kecelakaan. Karena sebenarnya adalah bagi kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin mudah apa yang kita katakan dan diterima oleh orang lain. Sehingga bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam membelajarkan harus sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh murid-murid kita. Nah, Sobat Mahakam FM, untuk memperluas komunikasi itu bisa kita melakukan belajar kelompok, belajar bersama, saling membantu dalam proses pembelajaran. Murid sering lebih paham akan apa yang disampaikan oleh temannya daripada oleh gurunya. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan oleh murid lebih mudah ditangkap oleh temannya sendiri. Maka ada yang disebut dengan peer teaching. Kelompok sebaya, mengajar ke kelompok sebaya. Atau peer educator gitu ya. Memanfaatkan bantuan siswa yang lain tentu dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Kalau dibentuk kelompok yang terdiri atas 2-3 murid, maka perlu dipupuk suasana kerjasama saling membantu, saling menghargai, bukan suasana persaingan. Murid harus tahu bahwa memberi ilmu itu justru memperkaya orang yang memberinya, sambil menjelaskannya kepada teman yang ia akan lebih menguasai bahan itu. Harus dicegah juga agar murid yang bertanya karena tidak tahu jangan dicemooh, akan tetapi justru diberi bantuan, sehingga komunikasi akan selalu terbuka. Nah, itu Sobat Mahakam FM, ada hal-hal prinsip dalam proses pembelajaran menuju penguasaan. Master learning itu betul-betul harus dipahamkan kepada guru maupun kepada murid di dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, Sobat Mahakam FM, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres.
Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldanmik. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi